Bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-31. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Kutipan ini sudah sangat sering kita renungkan, karena di dalam kutipan ini Yesus menjelaskan pertanyaan salah seorang ahli Taurat tentang hukum yang paling utama. Perintah manakah yang paling utama dalam Taurat? Seperti sudah seringkali kita pelajari atau kita mendapatkan penjelasan bahwa dari 10 perintah Allah, orang-orang Yahudi kemudian mengurai 10 perintah itu ke dalam perintah-perintah lain yang lebih rinci, sehingga ada 632 perintah dan larangan dalam tradisi orang-orang Yahudi. Dari 600 lebih itu mereka bagi menjadi 2. 365 merupakan perintah dan sisanya larangan. Dengan kata lain, setiap hari ada satu perintah yang harus dijalankan oleh ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka ingin tahu apakah Yesus yang dipanggil guru dan tentu saja guru Taurat juga memahami perintah-perintah ini. Dan di antara 365 perintah itu, mana yang paling utama? Yesus pun nampaknya juga tahu bahwa dia dicobai. Maka dia kemudian menjawab dengan menggarisbawahi apa yang penting. Perintah yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah. Dan perintah kedua, mengasihi sesama. Dalam 10 perintah Allah, 2 bagian ini ditekankan. 3 perintah pertama, perintah berkaitan dengan iman kepada Allah yang esa. Perintah yang lainnya berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. Namun Yesus menambahkan di situ atau membuat tekanan bahwa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi sesama. Sesama itu adalah juga diriku. Maka ini menjadi sebuah tantangan. Nampaknya orang Farisi itu menangkap apa yang dimaksud oleh Yesus. Seluruh rangkuman hukum Taurat terletak pada 2 perintah ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan itu bagi orang-orang Israel merupakan jimat, merupakan boleh dikatakan rapal yang harus dihafal oleh setiap orang. Bahkan saking pentingnya mengasihi Allah ini
mereka kemudian menuliskannya dan kadang-kadang mengikatkan di lengan atau bahkan di kepala, supaya perintah itu tidak akan pernah hilang. Dan kemudian ditambahkan oleh Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Dalam kutipan penginjil yang lain, mereka malah mengatakan dua perintah ini, perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, merupakan dua perintah yang sama bobotnya. Mengapa menjadi sama bobotnya? Karena kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan Tuhan tidak kelihatan, kita akan ditanya, buktinya mana bahwa kamu mengasihi Tuhan sementara Tuhan tidak kelihatan? Maka cara satu-satunya membuktikan adalah dengan mengasihi sesama yang adalah gambar Allah. Manusia ini atau kita semua ini diciptakan sebagai gambar Allah. Maka kalau kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, itu berarti kita mengasihi ciptaan Allah yang tertinggi, yang diciptakan menurut gambar Allah atau serupa dengan Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ahli Taurat kemudian menggarisbawahi dengan mengulang apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan akhirnya dia mengatakan mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Perintah-perintah yang juga penting adalah persembahan di bait Allah, berdoa, dan kadang-kadang kalau sudah memenuhi perintah bait Allah ini, perintah terhadap sesama, kasih kepada sesama, boleh dinomor sekiankan. Karena mempersembahkan persembahan kepada Allah berarti kasih yang total kepada Allah. Namun Yesus di sini mengingatkan bahwa mengasihi Allah harus menjadi nyata dalam kasih kepada sesama. Dan ahli Taurat akhirnya menangkap bahkan persembahan di bait Allah pun tidak sepenting kasih kepada sesama yang adalah gambar Allah. Yesus kemudian mengatakan kepada orang itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kok dia tidak mengatakan engkau berada dalam keadaan aman, kerajaan Allah? Karena orang itu masih dalam teori, belum praktek. Ketika kita sudah praktek kasih kepada Allah dan sesama, kita berada dalam kerajaan Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kedua perintah Yesus ini kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mengajak setiap orang untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati melalui kasih kita
kepada sesama secara tulus, sebagaimana diteladankan Yesus. Tuhan memberkati kita.